Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas aspek pengelolaan daerah pantai, yaitu salah satunya adalah konservasi daerah pantai yang mana konservasi ini penting bagi keberlanjutan dan menjaga kelestarian daerah pantai sendiri. Oke, yang pertama definisi dari kawasan pantai. Kawasan pantai merupakan kawasan peralihan antara ekosistem laut, ekosistem darat. Baik, ini menurut Puri 1996. Di mana kawasan pantai sendiri terdapat dua bagian, yaitu batas ke arah darat serta batas ke arah laut. Yang pertama, batas ke arah darat. Secara ekologis, kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses seperti pasang surut, diterusi air dan lain sebagainya. Kemudian batas administratif, di mana batas administratif ini merupakan batas terluar dari hulu desa atau jarak definitif secara arbiter, misalnya 2 kilo, 20 kilo, dan lain seterusnya dari garis pantai. Kemudian untuk batas kanan sendiri, batas penunjang batas ke arah darat ini bergantung pada pasal yang terjadi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pantai seperti pencemaran maupun sedimentasi. Kemudian batas ke arah di mana batas ekologis ke arah laut merupakan batas kawasan yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dari darat seperti aliran sungai dan aliran air tanah atau yang lainnya. Kemudian batas administratif di mana batas administratif ke arah laut sini misalkan seperti 4 mil, 12 mil dan sebagainya eh, dari garis pantai. Namun batas perencanaan ini sama juga bergantung terhadap salah yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pantai seperti kemaran, sedimentasi maupun hutan mangrove. Dari gambar berikut kita bisa lihat di mana ini merupakan batas ke arah laut. Di sebatas administratifnya seperti 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dihitung dari garis pantai. Bisa dilihat seperti ilustrasi gambar berikut. Kemudian batas ke arah daratnya merupakan batas yang dari garis pantai menuju ke darat. Kemudian aspek pengelolaan wilayah sendiri, pengelolaan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Nomor 27 Tahun 2007, yang mana prinsip-prinsip pengelolaan daerah pantai terpadu sendiri terdapat beberapa aspek, yaitu keterpaduan antara pemerintah sebagai pengambil atau sebagai pemegang kewenangan, kemudian keterpaduan antara lembaga atau sektor, kemudian keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, kemudian kepaduan antara disiplin ilmu dan manajemen, kemudian peranata kelembagaan, desentralisasi pengelolaan, konsistensi pembiayaan, konsistensi perencanaan, peranata dan penegak hukum, serta pengakuan terhadap hak masyarakat. Yang selanjutnya yaitu aspek pengelolaan pantai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, di mana aspek pengelolaan daerah pantai sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu konservasi daerah pantai yang meliputi perlindungan dan pelestarian daerah pantai, pengakuan daerah pantai, pengelolaan kualitas daerah pantai, serta pengendalian dan pantai, pengendalian pencemaran daerah pantai. Yang selanjutnya yaitu pendayagunaan daerah pantai yang meliputi penata gunaan daerah pantai, penyediaan daerah pantai, penggunaan daerah pantai, pengembangan daerah pantai, serta pengusahaan daerah pantai. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengendalian kerusakan daerah pantai yang
terdiri dari upaya pencegahan, upaya penanggulangan, serta upaya pemulihan. Kemudian aspek yang keempat yaitu sistem informasi daerah pantai yang meliputi pengelolaan sistem informasi hidrologi, pengelolaan sistem informasi hidrologi, serta sistem informasi hidrogeologi. Yang aspek yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar pantai. Kemudian eh, aspek pengelolaan pantai sendiri menurut Gayo terdiri dari tiga aspek yaitu pengamanan daerah pantai dan perlindungan daerah pantai, kemudian pengembangan dan pembangunan daerah pantai serta pembinaan dan pengawasan. Kemudian hal yang melatar belakangi dari pentingnya konservasi daerah pantai sendiri terdapat beberapa hal penting yang merupakan latar belakang dari pentingnya konservasi daerah pantai yaitu melindungi ekosistem pesisir yang rentan terhadap berbagai ancaman seperti abrasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Kerusakan yang pertama yaitu kerusakan ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamunan merupakan hal yang sering mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia seperti pembangunan, penebangan hutan, dan pencemaran. Yang mana kerusakan mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia. Kemudian abrasi dan erosi pantai, yang mana abrasi dan erosi pantai adalah masalah yang serius yang mengalami garis pantai dan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Kemudian perubahan iklim global menyebabkan kenaikan air laut dan peningkatan frekuensi badai. Hal ini berdampak langsung pada daerah pantai yang meningkatkan risiko banjir dan kerusakan ekosistem pantai. Kemudian pentingnya karena keanekaragaman hayati, di mana yang daerah pantai merupakan habitat berbagai macam spesies flora dan fauna, masuk flora dan fauna langka yang terancam punah. Dengan konservasi daerah pantai sendiri, bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati ini yang memiliki nilai ekologi ekonomi yang tinggi. Kemudian latar belakang yang lain yang mendasari pentingnya konservasi daerah pantai yaitu ketahanan masyarakat pesisir. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir bergantung pada ekosistem pesisir untuk pencarian mereka seperti perikanan maupun pariwisata. Yang mana dengan konservasi daerah pantai membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, bahan lingkungan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang melatar belakang pentingnya konservasi daerah pantai, salah satu itu pendidikan dan kelestarian lingkungan, eh, yang mana dengan dalam masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pantai dengan mengadakan pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu masyarakat memanfaatkan ekosistem pesisir dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya konservasi tersebut. Kemudian tujuan dari konservasi daerah pantai sendiri yaitu yang pertama melindungi keanekaragaman hayati. Daerah pantai seringkali menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna termasuk yang langka yang terancam. Sehingga melalui konservasi habitat-habitat ini dapat dilindungi
dari kerusakan dan degradasi. Kemudian yang kedua, mencegah abrasi dan erosi. Abrasi dan erosi dapat merusak garis pantai dan mengancam infrastruktur serta pemukiman di sekitarnya. Sehingga dengan dilakukan konservasi daerah pantai dapat mencegah abrasi semakin parah. Kemudian mitigasi perubahan iklim. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang laut, dan terumbu karang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida dan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berperan penting memitigasi perubahan iklim dan mengurangi dampak negatifnya. Kemudian yang keempat yaitu mendukung berlanjutan sumber daya alam. Dengan dilakukannya konservasi daerah pantai, memastikan sumber daya alam daerah pesisir dimanfaatkan secara lanjutan. Ini termasuk pengelolaan perikanan yang baik, pemanfaatan lahan, dan perlindungan terhadap eksploitasi yang berlebihan. Kemudian tujuan berikutnya itu meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dengan dilakukan konservasi daerah pantai ini membantu meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam seperti badai, banjir, dan tsunami. Kemudian ekosistem yang sehat berfungsi sebagai penahan alami terhadap dampak bencana tersebut. Kemudian tujuannya selanjutnya itu mendukung ekonomi lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kemudian dasar hukum yang melandasi dilakukannya konservasi daerah pantai yaitu yang pertama menurut Undang-Undang tahun 2000 nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan daerah atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dari Perpres sendiri kita mempunyai Perpres tahun nomor 120 tahun 2012 tentang rehabilitasi dan reklamasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian keanekaragaman hayati pantai, yaitu ekosistem pantai yang penting. Mangrove salah satunya itu mangrove, menjaga di mana mangrove sendiri berfungsi menjaga garis pantai, habitat ikan dan menyerap karbon. Kemudian terumbu karang ini berfungsi sebagai biota laut yang melindungi pantai dari gelombang. Kemudian ada padang lamunan, di mana merupakan habitat penyu yang menekan kualitas air sendiri. Kemudian karena keanekaragaman hayati laut, di mana banyak spesies yang bergantung pada ekosistem pantai untuk hidup dan berkembang biak. Kemudian ancaman terhadap daerah pantai, di mana terdapat beberapa ancaman terhadap daerah pantai yang di mana hal ini perlu dilakukan konservasi daerah pantai tersebut. Yang pertama itu erosi dan abrasi, kemudian pencemaran, ancaman terhadap perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian langkah-langkah konservasi daerah pantai sendiri yang pertama yaitu pemetaan dan identifikasi wilayah pantai. Pemetaan daerah rentan dan wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian penetapan kawasan konservasi yaitu seperti cagar alam, taman nasional, serta zona perlindungan. Kemudian rehabilitasi ekosistem seperti penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan lain sebagainya.
Kemudian dilakukan pengolahan sampah dan limbah, serta dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana program pelatihan dan kesadaran tentang pentingnya konservasi pantai sendiri. Di sini ada beberapa contoh konservasi daerah pantai yang telah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama yaitu hutan mangrove di Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Tengah, yang mana penanaman mangrove sendiri berfungsi mengurangi abrasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian ada restorasi terumbu karang di Raja Ampat. Kemudian ada ekowisata di Teluk Benoa, Bali. Kemudian manfaat dari konservasi daerah pantai sendiri yaitu yang pertama manfaat terhadap lingkungan, di mana dengan dilakukannya konservasi daerah pantai ini menjaga stabilitas ekosistem, meningkatkan kualitas air dan mencegah kerusakan pantai. Kemudian dari segi ekonomi, di sini mendukung perikanan dan perikanan yang berkelanjutan dan ekowisata. Kemudian dari sisi sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian tantangan sendiri dari konservasi daerah pantai yaitu yang pertama, kurang kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan pentingnya konservasi masih terbatas. Kemudian pencemaran yang terus meningkat seperti sampah plastik, limbah yang mengancam ekosistem pantai sendiri. Kemudian sumber daya yang tidak berkelanjutan serta eksploitasi yang berlebihan dan merusak ekosistem pantai sendiri. Sehingga dari beberapa yang telah kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa konservasi daerah pantai adalah upaya yang mendesak yang harus dilakukan, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Serta keberhasilan konservasi akan memastikan keberlanjutan ekosistem pantai, melindungi masyarakat pesisir, serta menjaga manfaat ekonomi yang dapat diperoleh di kawasan pantai ini sendiri. Kemudian solusi dan rekomendasi terhadap konservasi daerah pantai yang harus dilakukan. Yang pertama itu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian penguatan kebijakan dan perlindungan, yaitu implementasinya seperti hukum yang lebih ketat terkait aktivitas yang merusak daerah pantai sendiri. Kemudian peningkatan infrastruktur ekowisata untuk mendukung keberlanjutan dan perekonomian lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas aspek pengelolaan daerah pantai, yaitu salah satunya adalah konservasi daerah pantai yang mana konservasi ini penting bagi keberlanjutan dan menjaga kelestarian daerah pantai sendiri. Oke, yang pertama definisi dari kawasan pantai. Kawasan pantai merupakan kawasan peralihan antara ekosistem laut, ekosistem darat. Ini menurut Puri 1996. Di mana kawasan pantai sendiri terdapat dua bagian yaitu batas ke arah darat serta batas ke arah laut. Yang pertama batas ke arah darat secara ekologis kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses seperti pasang surut, diterusi air laut, dan lain sebagainya. Kemudian batas administratif, di mana batas administratif ini merupakan batas terluar dari hulu desa
atau jarak definitif secara arbiter, misalnya 2 kilo, 20 kilo, dan lain seterusnya dari garis pantai. Kemudian untuk batas jalan sendiri, batas penunjang batas ke arah darat ini bergantung pada pasal yang terjadi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pantai seperti pencemaran maupun sedimentasi. Kemudian batas ke arah di mana batas ekos ke arah laut merupakan batas kawasan yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dari darat seperti aliran sungai dan aliran air tanah atau yang lainnya. Kemudian batas administratif, di mana batas administratif ke arah laut, sini misalkan seperti 4 mil, 12 mil, dan sebagainya eh, dari garis pantai. Namun batas perencanaan ini sangat juga tergantung terhadap salah yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pantai seperti kemaran, sedimentasi, maupun hutan mangrove. Dari gambar berikut, kita bisa lihat di mana ini merupakan batas ke arah sebatas administratifnya seperti 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dihitung dari garis pantai. Bisa dilihat seperti ilustrasi gambar berikut. Kemudian batas ke arah daratnya merupakan batas yang dari garis pantai menuju ke darat. Kemudian aspek pengelolaan wilayah sendiri, pengelolaan wilayah pantai dan pulau-pulau kecil, yaitu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian wilayah pantai pesisir dan pulau seperti